Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari kelas 2C PGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa memerlukan medium atau dapat merambat di ruang hampa. Buktinya, cahaya dari matahari bisa sampai di bumi, padahal antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa atau vakum. Benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya. Benda dikatakan sebagai sumber cahaya ketika benda-benda tersebut mampu memancarkan gelombang cahaya. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam sumber cahaya? Contoh sumber-sumber cahaya adalah matahari, api, lampu pijar, dan lain-lain. Macam-macam cahaya. Yang pertama, cahaya tampak merupakan cahaya putih yang dapat ditangkap oleh mata. Yang kedua, cahaya tak tampak merupakan cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata, misalnya sinar X, sinar ultraviolet, sinar gamma, dan sinar inframerah. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Ketika kita mengarahkan cahaya kepada satu arah, maka cahaya akan merambat lurus. Seperti pada saat kita menyalakan senter dan mengarahkannya ke tembok, maka akan semakin nyata bahwa cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketika kita mengarahkan cahaya kepada benda bening, maka cahaya akan menembus benda bening tersebut. Seperti pada saat kita menyalakan senter pada gelas bening yang kosong yang mengarah kepada karton, maka cahaya dari senter tersebut akan meneruskan cahayanya ke karton secara sempurna. Benda-benda yang dapat meneruskan cahaya secara sempurna disebut benda bening. Contoh benda bening tersebut adalah gelas kaca, plastik, air jernih, dan lain-lain. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat meneruskan cahaya secara sempurna disebut benda gelap, sehingga cahaya yang tidak diteruskan secara sempurna sering disebut dengan bayang-bayang atau shadow. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya dapat dipantulkan. Benda yang dapat memantulkan cahaya secara sempurna adalah cermin. Pemantulan cahaya dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, pemantulan baur atau difus. Pemantulan ini terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Yang kedua, pemantulan teratur. Terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Permukaan yang mempunyai sifat pemantulan teratur, misalnya cermin. Cermin dibagi ke dalam 3 bagian.
Yang pertama, ada cermin datar. Merupakan cermin yang mempunyai permukaan bidang pantulnya datar. Pada cermin datar, bayangan tampak normal, contohnya kaca rias. Yang kedua, ada cermin cembung, merupakan cermin yang memiliki permukaan bidang pantul yang melengkung ke arah luar, contohnya kaca spion motor atau mobil. Yang ketiga, ada cermin cekung, merupakan cermin yang mempunyai bidang pantul yang melengkung ke arah dalam, contohnya lampu mobil bagian dalam atau reflektor. Selanjutnya, sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Cahaya akan dibelokkan jika merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui suatu medium merambat disebut dengan pembiasan cahaya. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna, contohnya pelangi. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa.